warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusollimu ala rasulihil karim amma ba'd. Hamdan syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin yang kami hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Hai teman-teman, mula pertama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, keafiatan, serta nikmat Islam yang dianugerahkan kepada kita semua. Di pada hari ini kita masih bisa bernapas sesuai dengan kehendaknya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang memperjuangkan agama Islam dengan penuh tetesan darah, Nabi yang rela dilempar oleh kafir Quraisy dengan batu dan kotoran unta demi tegaknya syiar Islam. Maka marilah kita semua sebagai umat Islam, marilah kita sama-sama menggenggam agama ini sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan agama ini tidak akan terlepas sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kepada keluarga beliau, sahabat dan tabiin serta ahli warisnya, dan mudah-mudahan rahmat yang ada di pundak beliau bisa tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami berdua akan menyampaikan ceramah yang berjudul Isra Miraj, perjalanan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, ada yang tahu tidak perjalanan Isra Miraj? Teman saya Kak Farul pasti tahu. Insya Allah saya tahu sedikit Kak Ajija. Alhamdulillah, kalau tahu jelasin dong biar saya dan teman-teman bisa menambah ilmu agama. Baik, jadi bagi Kak Ajija dan teman-teman, Isra dan Miraj adalah perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Beliau menunggangi buraq lalu menuju ke langit ke-7 hingga Sidratul Muntaha untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perintah sholat. Hingga zaman modern dan canggih seperti saat ini belum ada yang bisa memecahkan misteri Isra Miraj yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semalam saja. Berbagai teori juga diluncurkan, dari mulai adanya lubang hitam di antariksa dan mengukur kecepatan buruk yang bagaikan cahaya. Wow, saya jadi kagum dengan kekuasaan Allah ini Kak Farul. Nabi Muhammad melakukan perjalanan jauh sampai ke langit ke-7 hanya dalam semalam saja. Hadirin yang kami hormati, tidakkah manusia menyadari bahwa perjalanan Isra Miraj adalah perjalanan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya iman yang bisa memahami perjalanan Isra Miraj ini. Mengapa? Karena akal manusia tidak bisa mencapainya. Terlebih lagi terjadi di masa yang belum maju seperti saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hiburan saja, karena beliau baru saja kehilangan istrinya Siti Khadijah dan sang paman Abu Thalib. Banyak yang diperlihatkan saat Isra Miraj, seperti bertemu para nabi dan rasul, sholat bersama para penghuni langit, dan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Teman-teman yang saya banggakan, sebelum mendapat perintah sholat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan dengan isi dari neraka dan bermacam-macam orang yang disiksa.
yang membuat Rasulullah menangis. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa yang telah mereka perbuat?" Lalu malaikat Jibril yang setia menabari pun berkata kepada beliau bahwa mereka adalah umatmu ketika di dunia banyak berbuat dosa. Mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Isra Mi'raj ini, Allah ingin memperlihatkan sedikit saja tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai pencipta, penguasa, dan sekalian alam. Seharusnya lah kita sebagai umat manusia tunduk dan mengakui tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang bisa menghentikan keputusan Allah. Hadirin yang kami hormati, karena tidak terjangkau akal, banyak kaum kafir Quraisy, suku Arab, bahkan orang beriman sekalipun di masa itu yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad menceritakan perihal perjalanannya dari Mekah ke Palestina yang jaraknya ribuan kilometer hanya dalam sebentar saja. Apalagi saat beliau menceritakan Mi'rajnya yang menembus 7 lapis langit lalu menuju Sidratul Muntaha. Betapa terujinya para keimanan para sahabat dan orang-orang Arab saat itu. Padahal yang mengatakannya adalah seorang al-alim. Julukan itu diberikan kepada Rasulullah SAW karena Nabi Muhammad SAW dikenal jujur, tidak pernah berbohong, apalagi berdusta. Kira-kira kalau kita hidup di masa itu, kita termasuk orang percaya atau tidak ya? Syukurnya kita hidup di masa yang telah terang benderang. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan Al-Quran yang telah sempurna, mampu meyakini bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini nyata. Nah, di penghujung waktu ini, izinkanlah kami berdua mengajak teman-temanku sekalian dalam momentum Isra Mi'raj ini, dan mudah-mudahan dan memperbanyaknya lah salawat serta salam, semoga bertemu dengan Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dari dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.